Sobat Serambi FM, Syederalun dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya masih bersama kami dalam program KBS Samara, Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Dan tentunya program ini kerjasama antara Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak atau SUA. Nah, Syederalun sudah hadir Dr. Ferry Dwi Kurniawan SPP PhD dan beliau merupakan dokter spesialis paru. Nah, bagi Anda Syederalun yang ingin berpartisipasi bisa langsung melalui telepon dan WhatsApp-nya kita di 0811 6890 dan Anda juga bisa menyaksikan melalui live Facebooknya kita di Serambi FM, Serambi On TV, Serambi News dan juga seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Dan Anda Syederalun juga bisa mendengarkan melalui live streamingnya kita di www.serambifm.com dan Anda juga bisa mendengarkan di Radio Vinavira 101,1 FM Lok Semawe. Nah, tadi kita sudah singgung dokter mengenai mutasi virus. Nah, tadi sudah dokter katakan bahwa ketika dia awalnya terkena varian alfa, selanjutnya itu berupaya untuk berkembang biak, untuk survive, untuk dia melangsungkan keturunan gitu ya. Itu udah sunatullah. Siapapun itu, termasuk virus gitu. Jadi apalagi dia mudah sekali untuk bermutasi. Sudah dari memang ciptaannya memang sudah mudah untuk bermutasi. Jadi dia akan mudah sekali ketika dia masuk ke dalam inang manusia, dia akan membajak gitu ya, tubuh kita untuk memproduksi dirinya gitu. Tentunya hal-hal yang baik itu akan dia ambil. Nah, itulah awal mula terjadi mutasi. Dan mutasi akan terus ada ya, selama dia juga akan ada gitu. Ada tujuannya baik, ada bisa malah nggak bagus gitu. Tapi tujuannya dia adalah untuk survive gitu. Sampai akhirnya yang kemarin itu kan Delta ya, yang banyak kita temukan juga di Indonesia. Nah, ini mungkin nggak akan ada mutasi lagi, sangat mungkin akan ada terus gitu. Nah, jadi dia akan terus berupaya untuk masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Jadi dia akan lebih mudah berikatan, lebih mudah nyangkut gitu ya ke dalam tubuh kita, dan untuk membuat pembelahan si virus itu. Kalau ditanyakan apakah penanganannya sama, ya, penanganan kita sama. Dia tidak spesifik untuk varian ini varian itu, tapi dengan adanya varian ini membuat kita sebagai orang yang di lapangan untuk lebih waspada. Contohnya gini, ketika sudah Delta itu masuk ke Jakarta, maka misalnya gitu ya, sebagai pemangku kebijakan ataupun orang kesehatan gitu sudah lebih waspada. Oh, ini punya risiko yang jauh lebih besar, lebih mudah terinfeksi, jangan sampai ini menyebar ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih dampaknya ke epidemiologi. Jadi ketika ada sudah ada virus Mu, misalnya sudah ditemukan yang baru virus Mu, maka pemangku kepentingan idealnya dia akan lebih waspada. Gimana caranya varian tersebut tidak masuk ke Indonesia. Kalau dikatakan penanganan sama gitu. Iya. Nah, dokter, apakah varian-varian yang tadi itu penanganannya sama, dan juga apakah ada yang memang sampai berat gitu? Jadi seperti yang kita alami terakhir ini Delta. Delta ini dia membuat dari laporan-laporan itu membuat cukup berat ya. Keluhannya lebih berat, agak sedikit berbeda misalnya. Biasanya keluhannya gimana tuh, Dok? Jadi gini, secara umum kan kalau pasien COVID kan dia batuk, sesak, demam. Itu batuk kering atau batuk kering atau tapi ini sekali lagi tidak spesifik ya. Artinya gini, kadang juga disertai dengan nyeri kepala berat, tiba-tiba ada nyeri kepala berat gitu ya.
Nah, yang delta ini dia mungkin hidung berair ya, jadi lebih bersin-bersin, dan karena dia sudah ada mutasi ganda, jadi ketika ada droplet seseorang batuk atau dia bersin, nah yang ada di udara ini, yang virus ini akan masuk ke dalam tubuh. Nah, si tubuh ini bisa masuk nangkep ini, ada namanya reseptor. Jadi karena si delta ini dia udah ada mutasi ganda di tempat itu, dia akan lebih mudah lengket, mudah menempel. Nah, kalau udah mudah menempel masuk ke dalam tubuh, nah ini jadi pintu masuk tubuh, pintu masuk si virus ke dalam tubuh kita. Virus itu butuh kita untuk melakukan pembelahan sel, ya tujuannya tadi untuk survive ya, untuk selamat gitu. Jadi sekarang bagaimana kita juga harus bisa lebih survive gitu. Jadi bagaimana caranya, kita harus memodifikasi perilaku kita gitu. Nah, satu lagi dok, misalkan kita terkena long covid, apakah ketika tes PCR atau tes antigen itu akan muncul hasil negatif atau positif? Terkena long covid ya pasti dia negatif kan, dia tidak ada long covid itu kan tadi gejala yang masih ada gitu ya, batasnya tadi 3 bulan setelah dia terkena infeksi COVID. Oh, berarti gitu. Tes PCR dan tes antigennya pasti itu negatif. Pasti tetapi negatif. Tubuhnya itu tetap bergejala seperti itu. Iya, gejala sisa dari infeksi tadi katakanlah pasien terkena COVID 1 Oktober ya. 1 Oktober, maka kalau dia periksa dia masih tuh batuk, sesak katakanlah sampai Desember, tapi kalau diperiksa ya pasti negatif. Berarti gitu. Long COVID itu tidak menular dan hasilnya juga negatif gitu dok ya? Ya, long COVID ya artinya dia tentunya dia tidak menular karena memang gejala yang gejala sisa gitu ya setelah akibat infeksi COVID gitu, dan batasnya itu adalah 3 bulan. Jadi long COVID tidak menular. Long COVID dialami oleh pasien yang terkena infeksi COVID gitu. Nah dokter, mungkin di akhir segmen ada nggak closing statement ataupun pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan kepada Syederalun yang mungkin sekarang sedang merasakan gejala-gejala tersebut, apakah harus pola hidup sehat atau bagaimana? Silakan dokter. Ya, terima kasih Syederalun. Jadi untuk Syederalun yang sudah terkena infeksi COVID, ya kami anjurkan untuk segera vaksin jika belum. Kemudian jika masih mengalami gejala tadi batuk, sesak, mudah capek, sakit kepala, lebih sebaiknya ke poliparu ya, ataupun ke dokter di tempat kesehatan di mana Anda berada. Tuh. Dan satu lagi pesan saya yang paling mungkin adalah jangan sampai kita terkena infeksi lagi. Jadi katakanlah sudah pernah nih terkena infeksi COVID, maka ayo upayakan jangan terkena lagi. Ya. Dengan prokes tentunya. Ya, tentunya dengan prokes ya. Dan ini alhamdulillah, ini kasus di Aceh alhamdulillah sudah turun. Alhamdulillah. Tapi saya melihat ya ada euforia. Jadi di masyarakat euforia. Jadi prokesnya agak kebablasan lagi nih. Jadi ayo sama-sama ya. Kalau kita mau mengakhiri pandemik ini kita harus bekerja sama. Jadi ayo kita tetap laksanakan prokes, jangan terbawa aura bahwa euforia kalau ini sudah berkurang. Iya betul, memang sudah berkurang, tapi gimana caranya? Ayo kita pertahankan ini dengan menjaga prokes dan ayo vaksin itu. Ya, sudah dokter? Terima kasih. Ya. Nah baik Syederalun, dimanapun Anda berada, demikianlah KBS Samara di kesempatan hari ini yang merupakan kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak atau SUA, dan tentunya terima kasih juga kepada Syederalun yang sudah berpartisipasi mendengarkan kami di sini. Semoga dokter ilmu yang kita sampaikan bisa tersampaikan kepada Syederalun, juga Syederalun bisa semakin patuh mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya kita semua terhindar dari wabah COVID-19 tersebut. Amin.
Dan tentunya terima kasih dokter sudah hadir di Serambi FM di kesempatan hari ini. Terima kasih juga Vera. Dan semoga ilmu yang dokter sampaikan bisa menjadi amal jariah dan bisa kita terapkan bersama-sama di kehidupan sehari-hari. Amin. Dan dokter, selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat-sehat semua ya. Ya. Baik, Syederalun, jangan kemana-mana karena masih ada saya Vira sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Berita.